Oke, selamat siang semuanya. Saya Filbert Cornelius dengan Prodi Sistem Informasi SIA sore kelasnya. Nah, hari ini saya akan mewawancarai 3 agama, yaitu di sini ada agama Katolik, agama Konghucu, dan juga agama Buddha, yang dimana agama Katolik itu pernah menjadi pembaca Alkitab. Oke, silakan menikmati videonya. Oke, boleh perkenalkan dengan siapa saya wawancara? Oke, saya adalah Stanley dan Agama? saya beragama Konghucu. Konghucu. Oke, Stanley, saya akan menanyakan 3 pertanyaan karena ini temanya adalah kerukunan antara beragama. Jadi saya akan menanyakan 3 pertanyaan tentang umat beragama. Oke. Nah, yang pertama, bagaimana pandangan agama Konghucu tentang pentingnya hidup rukun dan damai antar umat beragama? Oke, yang paling penting itu Konghucu mengajarkan pentingnya itu hidup harmonis. Itu paling penting dengan semua orang ya, bukan sesama aja. Karena kan ini hidup kerukunan, jadi kita harus bisa saling toleransi lah dengan sesama agama umat lain. Dan kerukunan yang paling penting itu pastinya kalau dalam agama Konghucu itu cinta kasih. Karena cinta kasih itu memberikan semua orang cinta gitu, kasih terhadap sesama, apalagi dengan keluarga kan. Pastinya yang paling penting itu cinta kasih terhadap sesama, dan kepada teman juga itu penting. Oke, untuk pertanyaan kedua, kalau untuk apakah dalam kitab suci agama Konghucu sendiri itu terdapat ajaran tentang toleransi antar umat beragama? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan? Oke, jadi kitab suci dalam agama Konghucu adalah kitab suci Lunyue. Itu pastinya mengajarkan tentang kerukunan beragama ya, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Dan saya rasa itu juga di agama lain pastinya ada diajarkannya. Ini adalah dasar sikap dari toleransi. Nah, yang ketiga, apa pesan Anda untuk generasi muda agar bisa menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama? Oke, kalau dari saya sih yang paling penting itu harus menjaga hubungan baik kepada siapapun ya, tanpa memandang ras, agama, dan suku juga. Karena saya lihat di Indonesia juga kan rasis masih terjadi di banyak daerah lah ya kan. Jadi pesan saya yang paling penting itu jangan rasis kepada siapapun, jangan melihat dari agama, suku, ataupun yang paling saya sering lihat itu pun warna kulit ya, itu pun banyak terjadi ya. Jadi ya saling toleransi aja kepada sesama, itu pesan saya paling pentingnya. Oke, terima kasih ya. Oke. Oke, selamat siang. Saya wawancara dengan namanya siapa? Nama saya Monica. Untuk agamanya, kalau boleh tahu agama apa? Agama Katolik. Agama Katolik. Saya akan melakukan wawancara 3 pertanyaan. Nah, kalau misalnya yang pertama, bagaimana pandangan agama Katolik tentang pentingnya hidup rukun dan damai antar umat beragama? Dalam gereja Katolik itu terdapat nilai kebaikan dan kebenaran. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita harus hidup rukun dan damai. Dan di dalam gereja Katolik ditegaskan bahwasannya kita harus penghormatan terhadap agama-agama lain dan ajaran-ajaran yang dianggap suci itu terhadap agama-agama tersebut. Jadi kita harus hidup rukun dan damai meskipun kita berbeda agama. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah dalam kitab suci agama Katolik terdapat ajaran tentang toleransi antar umat beragama? Kalau misalnya ada, bisa dijelaskan? Ya, dalam kitab suci agama Katolik kita itu harus toleransi antar umat beragama, walaupun kita itu dan orang-orang yang berbeda agama, sama seperti yang diajarkan perintah Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 39 tentang mengasihi sesama sama seperti diri sendiri. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Anda untuk generasi muda agar bisa menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama? Pesan saya terhadap generasi muda zaman sekarang itu kita harus membangun sikap toleransi antar umat beragama. Kita juga boleh membangun kegiatan-kegiatan positif. Contohnya itu kan seperti ada merayakan hari raya kemerdekaan, itu kan bisa dihadiri sama beberapa agama. Nah, di situ juga kita bisa membangun rasa toleransi kita terhadap teman-teman kita yang berbeda agama. Oke, terima kasih Monica. Selamat malam, boleh saya tahu dengan wawancara dengan siapa? Dengan mamanya Filbert Cornelius. Oke, nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah,
Kalau misalnya untuk yang pertama, bagaimana pandangan agama Buddha tentang pentingnya hidup rukun dan damai antar umat beragama? Dengan hidup rukun dan damai itu Hmm. di dalam ajaran agama Buddha itu lebih menekankan kepada cinta kasih antara sesama makhluk hidup. Jadi cinta kasih berarti paling utama di sana ya. Ya benar. Oke. Yang kedua, apakah dalam kitab suci agama Buddha terdapat ajaran tentang toleransi antar umat beragama? Kalau misalnya ada, bisa dijelaskan? Ya ada Hmm. dalam kitab Kalama Sutta. Hmm. Agama Buddha itu mengajarkan toleransi dengan menekankan agar tidak fanatik, Hmm. menghargai ajaran lain, Hmm. dan menggunakan kebijaksanaan Hmm. dalam menilai suatu ajaran. Hmm. Ini menunjukkan sikap terbuka, damai, dan terhadap perbedaan keyakinan gitulah. Oke, jadi dalam sutta itu dikasih pelajaran kayak misalnya toleransi itu bagaimana yang bagusnya, ya gitu. Ya. Oke. Apa pesan Anda untuk generasi muda agar bisa menjaga dan memperkuat kerukunan antar umat beragama? Ya, supaya kita selalu menghormati dan menghargai di antara sesama, toleransi beragama, ya. Itu nampak itu di Indonesia ada 6 agama yang berbeda-beda, ya. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Namo Buddhaya. Oke, sekian dari video saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.